Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinaya Aureli. Saya dari kelas 11 Sains 3, nomor absen saya 19. Tujuan saya membuat video ini sebagai pengayaan matematika, yaitu membuat video pembelajaran beserta 2 contoh soal yang sudah saya pelajari, yaitu tentang fungsi. Oke, yang pertama aku mau ngejelasin ke kalian tentang relasi. Di pengertian fungsi itu ada namanya relasi. Relasi itu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lainnya. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Contohnya ada di sini dan ada di sini. Oke, kalau untuk fungsi itu sendiri, fungsi itu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Fungsi biasa dinyatakan dalam bentuk f buka kurung x tutup kurung sama dengan y, di mana f merupakan fungsi, x merupakan variabel masukan atau input, dan y merupakan variabel keluaran atau output. Kalau untuk aku, cara lebih gampangnya itu konsepnya itu kalau dipahamin secara kayak umuran kayak kita gitu, sebagai mesin. Kalian tahu mesin inian parutan kelapa itu tuh bagian atasnya itu bagian masukannya dan bagian bawahnya itu bagian keluarannya, dan di tengah-tengahnya itu fungsinya. Selanjutnya, operasi pada fungsi. Jika ada dua fungsi f buka kurung x tutup kurung dan g buka kurung x tutup kurung, maka bisa dilakukan operasi yang pertama, operasi penjumlahan. Penjumlahan itu contohnya buka kurung f plus g buka kurung tutup kurung buka kurung x tutup kurung sama dengan f buka kurung x tutup kurung ditambah g buka kurung x tutup kurung. Yang kedua ada pengurangan. Pengurangan itu buka kurung f min g tutup kurung buka kurung x tutup kurung sama dengan f buka kurung x tutup kurung min g buka kurung x tutup kurung. Selanjutnya ada yang perkalian. Kalau perkalian, buka kurung f dikali g tutup kurung buka kurung x buka tutup kurung sama dengan f buka kurung x tutup kurung dikali g buka kurung x tutup kurung. Pembagian itu buka kurung per g tutup kurung buka kurung x tutup kurung sama dengan f buka kurung x tutup kurung per g buka kurung x tutup kurung. Selanjutnya, di dalam materi fungsi ada yang namanya domain, kodomain, dan range. Yang pertama itu aku mau jelasin ke kalian tentang domain. Domain itu bisa disebut juga kayak daerah asalnya. Ya, artinya semua anggota himpunan pertama pada suatu fungsi. Yang kedua ada kodomain. Kodomain atau daerah kawan, yaitu semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Yang ketiga ada range. Range itu biasa disebut sebagai daerah hasil. Artinya itu semua anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi. Oke, selanjutnya setelah tadi domain, kodomain, dan range, fungsi itu juga terbagi menjadi 3. Ada injektif, surjektif, dan bijektif. Yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi injektif itu biasa disebut sebagai fungsi satu-satu. Suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi injektif. Jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Syaratnya, jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Nah, yang kedua ada fungsi surjektif atau biasa disebut sebagai fungsi onto. Syaratnya,
jika setiap anggota himpunan B memiliki pasangan pada himpunan A. Dan yang ketiga, ada fungsi bijektif. Syarat fungsi bijektif ini adalah jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Selanjutnya ada fungsi inverse. Fungsi inverse itu dari f buka kurung x tutup kurung adalah f min kuadrat 1 buka kurung x tutup kurung yang membalik input dan output. Syaratnya fungsi harus bijektif. Selanjutnya ada juga yang namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini gabungan dari dua fungsi. Contohnya buka kurung f bundaran G tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung G buka kurung X tutup kurung. Oh iya, komposisi fungsi itu dia memiliki sifat, dan sifatnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tidak komutatif, yang kedua bersifat asosiatif, dan yang ketiga berlaku identitas. Selanjutnya, aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang 2 contoh soal yang akan aku pilih untuk aku persembahkan di video kali ini. Check it out. Oke, pada fungsi inverse kali ini kita pakai cara cepat. Yang pertama, kita ambil bilangan atas yang mempunyai variabel dan bilangan bawah yang tidak mempunyai variabel. Selanjutnya dipindahkan antara 7 dan min 3 dan jangan lupa ditambahkan min. Oke, jadi inverse-nya ini kita tulis lagi 6. Karena 7 pindah ke atas, jadi 7 menjadi min 7x dibagi 3 pindah ke bawah jadi 3 min 5x. Dan ini sudah menjadi hasil. Oke, soal pertama fungsi inverse selesai. Semoga bermanfaat. Soal kedua tentang komposisi fungsi, yang ditanya adalah FOG buka kurung X tutup kurung sama dengan yang pertama fx-nya itu gx-nya dan yang belakang kamu masukkan ke G. Selanjutnya kita masukkan angka 2. 2 ini dari fx terus buka kurung 8 min 3x. 8 min 3x ini dari gx tutup kurung min 5. Min 5 dari fx. Selanjutnya dikali 2 kali 8 itu 16 dan 2 kali 3 karena ketemu min jadinya min 6. Min 6x min 5. Hasilnya jadi 11 min 6x. Selesai. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan materi dari segi materi sampai contoh soalnya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Segitu saja pengayaan matematika saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.